asked to copy it their notebook. The teacher assumes that is it successful, but in fact most of the students forgot it. The students are also difficult to deliver the idea because of their limitation of vocabulary. On the other hand, some students do not have self-confidence speaking using that vocabulary. As a consequence, students will be difficult to communicate to each other or share their opinion, so that they should always improve their vocabulary. In this problem, which the research was found, they must have increased their vocabulary master in learning English. Based on the Dulu, stop dulu, gantian. Please, siapa lagi? Rifta mau. Ya, boleh silakan. Based on preliminary observations, students at the 11th grade of SMK Ki Hajar Dewantara Bekasi faced many difficulties in mastering vocabulary. Their achievement was low and far from the expectation. The researcher found 3 causes that made the students have difficulties in learning English vocabulary. Firstly, the students were lazy to memorize all the unfamiliar words in text. They also didn't have willingness to read the text and even to do the task. Secondly, the students have difficulties in understanding or comprehending the meanings of unfamiliar words and mostly didn't know the vocabulary in the text. Thirdly, the students were bored and unmotivated to learn. They tended not to pay attention when the teacher explained the material. Lagi, lanjut. Based on this, masih Miftah atau Ya, move masih ke yang lain? Yeah. Based on these problems, the researcher thinks that efforts need to be done to help the students to be more successful in mastering English vocabulary. For this purpose, the teacher needs an appropriate strategy to increase students' vocabulary mastery. The strategy is used to stimulate the students' motivation and interest in the lesson. Therefore, the researcher is trying to find out an approach that can increase students' vocabulary mastery at 11th grade of SMK Ki Hajar Dewantara Bekasi by using front-loading strategy. Front-loading is a powerful strategy for FIDES English language learners or ELL and standard English learners or SEL with the necessary scaffolds to answer comprehension questions both orally and in writing as well as understand text. When students have the opportunity to use their prior knowledge, they exhibit an increase in vocabulary and content knowledge. In addition, students show their understanding as they interact with difficult content from loading with familiarity and ease. That is, having students plan, rehearse, and converse during the pre-writing stage, which in turn streamlines the writing as well as the revision process. Fun loading will increase students' vocabulary mastery as well as written fluency. Play or fun loading in teaching is perhaps one of the most effective strategies to improve students' comprehension. In this part of the strategy develops specific ways which allow for greater critical thinking and focused through. In other words, front-loading strategy can also be said as process of intentionally exposing students to vocabularies and about the content or meaning of new material they will learn later. In addition, students also can show their understanding as they interact with difficult content material. Having students confer with peers during writer's workshop to help them gather more ideas to incorporate into their revisions. Using technology as a means to give students multiple ways to collaborate and revise in and out of the classroom. Oke, stop. Kita back dulu, mundur ke yang tadi. Kita artiin bareng-bareng ya. Lagi ke yang awal. Bagian yang background of the study. Apa? Ini. Pegang dulu nih, Sina nih. Nah, sama.
Oke, kita artiin bareng-bareng ya. Di sini awal mulanya dia hanya menjelaskan sedikit tentang komunikasi. Bahasa Inggris digunakan sebagai komunikasi oleh orang-orang yang berbeda negara. Kita berkomunikasi sehari-hari, tapi di sini dia tidak dijelaskan secara detailnya lagi, gitu kan? Harusnya kalau untuk background of the study itu, misalkan kita ngomongin tentang komunikasi dulu nih. Dia pakainya kan komunikasi kalau yang ini. Kita agak detail dulu satu paragraf, baru kita lanjut ke tempat yang lain. Nah, di sini according to the English curriculum, berdasarkan kurikulum bahasa Inggris. Di sini nggak harus pakai according. We know that in English senior high school, atau dia pakainya gini, in English have 4 skill. Dalam bahasa Inggris terdapat 4 skill, langsung aja nyebutinnya. Tapi kalau di sini dia nyebutinnya berdasarkan kurikulum bahasa Inggris di SMA Indonesia, pembelajaran bahasa Inggris terdiri dari 4 skill. Ada reading, membaca, mendengarkan, berbicara, dan menulis. 4 skill tersebut didukung dalam pembelajaran, didukung dari beberapa elemen atau komponen. Lalu di sini komponen bahasanya tersebut meliputi, sebetulnya bukan komponen bahasa ya, komponen dari tiap skill. There are several component in every skill. Harusnya seperti itu. Involves atau include vocabulary, kosakata, grammar, pronunciation. Lalu in fact all language component, yang pada kenyataannya dalam komponen tersebut kosakata memegang peranan terpenting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karena di sini dia ngambil judul tentang kosakata, dia langsung fokus ke kosakata. Dalam reading kan dia kan kalau di front loading strategy itu dia masuknya ke reading. The students will get difficult. Siswa menemukan kesulitan dalam pemahaman teks, in comprehending a text, if they do not know the meaning of words in the text. Menemukan kesulitan dalam pemahaman teks jika mereka tidak memahami arti dari arti kata dalam sebuah teks tersebut. In relation objective of teaching reading, lalu dalam kaitan dari tujuan utama dari pembelajaran reading di SMA, which provides the students with the abilities to get information from books and references which are written in English. Kita memberikan kepada siswa istilahnya segala macam informasi yang berkaitan dengan kemampuan membaca tersebut, bisa dari buku atau tulisan berbahasa Inggris yang ada kaitannya. Teacher, kita ngomongin guru kalau yang di sini ya. Teacher memberikan istilahnya perhatian lebih kepada siswa terutama dalam penguasaan kosakata. Di sini similarly in speaking. Begitupun dengan berbicara, they can speak fluently. Mereka tidak memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris dengan baik. Mereka hanya memiliki kosakata yang tidak banyak. Only few itu berarti sedikit ya, nggak banyak. In addition, selain itu kosakatanya juga vocabulary is essential. Kosakata itu sangat penting terutama dalam menulis. A good writer, penulis yang baik harus memiliki kosakata yang bagus karena itu sangat dibutuhkan to clarity and accuracy. Lalu sangat dibutuhkan untuk akurasinya. Akurasi itu untuk ketepatan ya. If the student have a large stock of, kalau siswa, geser lagi Cikal ke atas. Nah, if the student have a large stock of words, they can choose. Kalau siswa memiliki banyak kata, mereka bisa menjadi lebih efektif dalam penggunaan kata-kata. The more words
they know, the easier they words in flow. Mereka akan lebih mudah untuk mengetahui istilahnya untuk pemilihan kata-kata yang mereka inginkan. Ini harusnya yang bagian yang tadi nggak kepotong-potong, itu yang bagian yang furthermore yang titik nih, of words titik itu ada lanjutannya lagi ke yang usually. Selain itu, in listening, dalam pelajaran mendengar ya, listening kan ya, mendengar, the student can understand what the speaker. Siswa akan lebih mudah memahami apa yang speaker katakan jika mereka memiliki kemampuan kata-kata. If they have know a lot of words. Saya lanjutkan lagi bawahnya. Usually teaching vocabulary biasanya dalam mengajar bahasa Inggris is only conducted through writing in right book. Sangat berhubungan dengan kaitannya dengan biasanya dalam mengajar kosakata itu sangat berhubungan dengan menulis menggunakan whiteboard. Then teacher asks the student to read if after them. Kemudian gurunya ini meminta siswa untuk membaca setelah itu. Biasanya misalkan gurunya nulis katanya atau teks itu di whiteboard, kemudian siswa diminta untuk membaca. Kemudian guru meminta siswa untuk can memorize, untuk menghafal. Kemudian the student are asked to copy. Kemudian siswanya itu copy, bukan copy ya istilahnya, yang menyalin bahasanya ya, menyalin atau menulis ulang di buku mereka. The teacher assume that it is successful. Guru beranggapan bahwa hal itu sangat berhasil, tetapi pada kenyataannya muridnya itu lupa. Jadi muridnya habis nulis ya udah gitu aja lupa. The students are also difficult to deliver. The student, siswa memiliki kesulitan untuk menyampaikan ide karena because of the limitation of vocabulary, karena keterbatasan kosakata. On the other hand, di sisi lain, some students do not have self-confidence speaking using the vocabulary. Di sisi lain, beberapa siswa tidak memiliki kepercayaan diri yang bagus ketika berbicara menggunakan kosakata yang mereka miliki. As consequences, students will be difficult. Akibatnya, siswa memiliki kesulitan to communicate, untuk berkomunikasi to each other, kepada yang lain, or share their opinion, atau bertukar pendapat dengan teman-teman yang lain. So that they should always, jadi they should always, mereka harusnya dapat mengimprove, dapat memperbaiki their vocabulary, dapat memperbaiki kosakata mereka. It is problem which the researcher found. Nah, ini adalah rentetan dari berbagai masalah, kira-kira problem atau masalah yang peneliti temukan. Nanti ketika kalian menulis proposal, kalian menggunakan kata-katanya researcher ya. Researcher itu artinya peneliti. Tetapi kalau di sini kan tadi kan pakainya kan teacher itu kan berarti kan guru kan. Guru itu maksudnya guru bahasa Inggris yang ada di sekolah itu, istilahnya kenapa kok kamu mengambil judul itu? Oh, kira-kira menurut dugaan saya gitu kan. Kalian bikinnya jangan pakai assume gitu kan, dugaan saya nggak begitu, tapi kira-kira kalian menuliskan yang ini seperti yang tadi Desi bilang ini di sini. Kira-kira begini masalahnya begini. Nanti kalian baca lagi deh. It is problem which the researcher was found. Ini adalah beberapa masalah yang peneliti temukan. They must have increasing their vocabulary mastery in learning English. Mereka harus dapat meningkatkan kemampuan atau keterampilan vocabulary-nya ini, penguasaan vocabulary dalam berbahasa Inggris. Based on the preliminary observation, students at the 11th grade, ini kelas 11 ya, di SMK Ki Hajar Dewantara, face many difficult, banyak ditemukan kesulitan dalam penguasaan kosakata. Their achievement was low. Their achievement itu sebetulnya harusnya dia bukan pakai achievement. Achievement itu kayak pemerolehan, misalnya kayak piala atau dia penghargaan gitu.
Tapi ini pakainya pakai bentuk kata-kata yang lain, jangan achievement. Misalkan apa ya? Nilai atau skor atau KKM atau apa gitu. Pakainya tuh gitu. Pakainya jangan achievement. Their achievement was low and far from the expectation. Hasilnya itu rendah dan jauh dari yang diharapkan. The researcher found 3 causes that made the students have difficulties. Kan ini kan bentuknya skripsi ya. Skripsi kan udah penelitian. Jadi Desi ini menceritakan hasil temuan yang didapat setelah penelitian itu. Nah, tapi kalau kalian bentuknya proposal nanti kata-katanya agak dibedain lagi. The researcher found 3 causes, menemukan 3 causes that made the student have 3 yang istilahnya membuat siswa kesulitan. Kita lagi ke bawah lagi. Nah, learning English dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris. Yang pertama, the students were lazy. Siswanya malas ketika mengingat kata-kata yang baru misalkan, atau yang tidak unfamiliar words in text, atau kata-kata yang tidak begitu famous atau tidak begitu sering digunakan ya. They also did not have willingness to read the text. Ini kira-kira apa nih artinya nih? Dia tidak ingin membaca atau dia tidak memiliki kemauan untuk membaca dari teks atau and even to do the text atau apa? Even atau suatu hal yang ingin dikerjakan dalam teks tersebut. Istilahnya dia malas lah ya. Secondly, yang kedua, siswa itu kesulitan dalam memahami kata istilahnya atau kata-kata yang tidak familiar. Sehingga kesulitan dalam memahami, comprehending the meaning. Pemahaman dalam arti kata yang tidak familiar. And mostly did not know the vocabulary in the text. Dan sebagian besar tidak tahu kosakata yang ada di teks tersebut. Thirdly, the students, siswa, bored and unmotivated to learn, merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. They tended not to pay attention. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk memperhatikan. Maksudnya mereka juga nggak mau memperhatikan ketika guru menjelaskan bahan yang akan disampaikan. Based on these problems, berdasarkan masalah di atas, peneliti berpikir bahwa banyak membutuhkan sesuatu yang ingin dilakukan untuk siswa agar bisa lebih berhasil dalam pemahaman kosakata bahasa Inggris. For this purpose, berdasarkan tujuan tersebut, the teacher need an appropriate strategy to increase student mastery. Ini kata-katanya di sini for this purpose, the teacher, harusnya bukan the teacher di sini. Di sini pakainya harusnya the researcher. The strategy is used to stimulate the students' motivation and interest in the lesson. Strategi yang digunakan untuk menstimulasi motivasi siswa dan juga membuat istilahnya pelajarannya itu agar lebih menarik. Therefore, the researcher is try to find out an approach. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mencari pendekatan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kemampuan penguasaan kosakatanya itu lebih baik di kelas 11 SMK Ki Hajar Dewantara Bekasi menggunakan front loading strategi. Lalu bagian bawah-bawahnya ini adalah tentang definisi dari front loading. Nah, banyak aplikasi yang biasa digunakan. Biasanya ada Edmodo, Google Classroom, Telegram, ada pakai WhatsApp, ada pakai Quizizz. Quizizz itu kayak model kayak model Quizizz itu bisa dipakai buat anak SMP tuh. Dia tuh ada, saya lupa tuh, kayak model game gitu. Gamenya namanya Quizizz gitu. Oke, kita lagi lanjut bawahnya. Ini tentang
definisi. Nah, lalu bagian bawahnya juga masih tentang keunggulan dari ngomongin tentang keunggulan definisi. Kalau bagian yang identifikasi masalah, geser lagi ke bawah lagi. Cikal minta tolong. Lagi yang halaman kelima ya, kayaknya. Ini halaman keempat kan? Identification of the study. Geser lagi ke bawah. Halaman kelima. Nah, ya. Halaman kelima. Oh ya, ini nih. Oke, sip nih. Ini yang bagian yang A, B, C. Yang A, B, C itu biasanya begini. Dia ngomongin tentang identification itu ngomongin tentang kayak misalkan masalah. Jadi kan tentang front loading strategi gini. Bagaimana mengimplementasikan, kalau bahasa Indonesianya ya gini. Bagaimana mengimplementasikan atau menerapkan front loading strategi itu untuk pembelajaran vocabulary itu. Lalu misalkan di sini ada keuntungan kan, the benefit. Bisa misalkan pakai kata what are the advantages, pakai keuntungan. Apakah keuntungan dari front loading strategy? Di sini what are the benefit of front loading strategy to the students vocabulary learning? Ya, balon sana. Keuntungan atau pakainya yang advantages juga boleh. How does the implementing front loading strategy bisa? How does the front loading strategy increasing students vocabulary? Bagaimana strategi front loading ini dapat meningkatkan kemampuan, dapat meningkatkan kosakata siswa? Ya bisa. Biasanya sih nggak sebanyak banyak sih. Paling 3 atau 4 gitu aja. Kalau banyak-banyak pusing nanti. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini saya kasih contoh bentuk-bentuknya. Ada yang mau ditanya teman-teman sampai di sini? Tidak ada, Miss. Enggak, Miss. Coba Cikal, ini apa? Lihat yang di grup WA tadi saya kirim screenshot lagi yang bawahnya. Yang ini kan udah di-download nih, udah. Yang abstrak. Nah, ya, itu yang bentuk abstrak, itu tadi bentuk skripsi ya. Kalau di proposal tesis, kalian nggak pakai abstrak, nggak perlu pakai kayak gini. Nah, ini bentuk abstrak yang dipakai buat skripsi. Tapi nggak apa-apa, saya kasih aja. Nanti buat pegangan kalian ketika kalian nanti ngambil skripsi. Ngambil skripsinya judulnya judul PTK. Bawahnya. Nah, di proposal tesis itu ada 2 tanda tangan pembimbing 1 sama tanda tangan pembimbing kedua. Modelnya kayak gini. Kalian boleh nyicil-nyicil ya dari sekarang bikin daripada nanti bingung. Enggak apa-apa, diketik aja sama semua. Mau eksperimen, mau ini judulnya semua kayak gini. Nanti kan ini kan pertemuan kedua ya, berarti pertemuan ketiga, nanti pertemuan keempat, nanti kalian bikin 1 halaman aja, misalkan Cikal, judulnya ini, nanti saya kasih buat yang sekelas ya. Terus 2 siapa, misalkan Dinda. Nanti judulnya ini, nanti saya arahin. Kalau misalkan ini, kamu lebih cenderung kemana gitu. Kira-kira yang lebih memudahkan kalian. Jangan sampai nanti kalian, Bu, saya lebih cenderung ke ini, tapi malah di ACC-nya ini, tuh saya bingungnya gimana nih, Bu, gitu. Nanti kamu kira-kira ya lebih cenderung kemana gitu. Lebih cenderung kayaknya yang lebih mudah bagi saya kayaknya yang ini nih, Bu, gitu. Biasanya kalau di handphone itu kan banyak ya jenis-jenis aplikasi yang buat belajar bahasa Inggris kan ya. Biasanya yang terbaru, yang update tuh malah kalian yang lebih paham daripada kita.
yang biasa dipakai misalkan buat game itu apa. Kalau model-model yang zaman dulu kan bentuk misalkan picture series. Picture series itu kan konvensional ya. Bentuk misalkan kalau picture seriesnya itu nyari di toko-toko nggak ada, biasanya tuh misalkan kayak di toko buku nggak ada, di Gramet nggak ada, biasanya pada bikin download dari YouTube yang bentuk gambar terus ditempel di kardus, karena kayak gitu picture series. Jadi misalkan picture series itu bentuk bergambar tapi gambarnya itu urutan. Misalnya kan kayak kegiatan sehari-hari, kayak mulai dari bangun tidur, habis bangun tidur definisinya front loading adanya nanti di bab 2. Jadi hanya secara garis besar aja gitu. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Nanti untuk yang pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga, nanti saya jelasin tentang menggunakan kutipan, bagaimana cara menulis kutipan di body note. Mengutip kutipan ahli, kutipan dari misalkan ahlinya itu ada di jurnal atau ada di buku, nanti mengutipnya gimana, lalu nanti ada untuk yang bawahnya gimana, di bagian bawah untuk penulisannya. Di footnote, di catatan kaki. Kalau nggak salah itu kan di Word kan juga ada ya, untuk yang footnote, ketikan terakhir di mana, lalu pakai footnote, habis itu tinggal nulis untuk nama lengkapnya, tahun, lalu judul artikel atau judul buku, lalu tempat terbitnya, lalu halamannya gitu kan, kotanya, lalu halamannya yang terakhir, ada linknya juga. Gitu. Gitu aja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Masih bingung saya, Bu. Saya juga bingung, Bu, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Miss. Mesti banyak lihat contoh-contoh gitu ya, Miss, biar banyak referensi ya, Miss. Pasti kan ada 2 nih. Ini 2 mahasiswa bimbingan, kebetulan bimbingannya ada yang dari tahun kapan belum lulus-lulus sampai sekarang juga masih ada di grup itu. Jadi numpuk. Ini yang baru lulus kemarin 2 orang. Ini bentuk dari yang chapter 1-nya. Nanti kalian proposalnya itu chapter 1, 2, 3. Nanti semoga untuk kelas ini pas pertemuan kelima ke-6 nanti pas ngajuin ke prodi untuk judulnya. Lalu enggak cuma judulnya kan ada 3 tuh. Kalian bikin pilihan 3 judul. Habis itu jangan lupa kalian harus support, harus tambahin juga untuk jurnalnya. Jurnalnya kalian tulis tangan aja, kalau enggak jurnal untuk mendukungnya itu jurnalnya jurnal apa aja. Misalkan kan kalau yang tadi kan misalkan reading comprehension misalkan sama front loading strategi, berarti harus nyari jurnal yang ada kaitannya dengan front loading strategi itu. Lalu reading comprehension-nya juga harus ada jurnalnya. Atau ada yang butuh referensi jurnal, saya kirim ke sini ya, jurnalnya tapi punya saya sendiri. Saya nggak ngambil-ngambil jurnal dari Boleh punya tuh, orang. Miss. Boleh Hah? banget, Miss. Boleh. Boleh, Miss. Boleh, Ada ya. lumayan jurnal saya kirim ke sini. Nanti tambahannya, misalkan kamu ngajuin, misalkan nih ada 3 judul itu, kamu harus penuhin tuh satu artikel. 1 judul itu paling nggak kamu punya 4 atau 5 artikel. Jadi nggak cuma 1. Karena setiap variabel itu, satu variabel itu minimal harus punya 3 penguat jurnal. Mau jurnal internasional atau jurnal nasional. Nanti untuk tambahan jurnalnya kalian bisa cari sendiri. Boleh ketik manual di Google atau pakai yang kemarin tuh, Science Direct tuh. Kalau Science Direct, kalau misalkan open access, kalian harus berseluncur sendiri, harus lebih banyak, harus cari-cari sendiri. Cari-carinya di bagian arsip biasanya, arsip kalau bahasa Inggrisnya di arsip. Gitu ya. Sekian ya untuk pertemuan kelas hari ini. Seperti biasa minta tolong Cikal, nggak apa-apa deh. Mau yang on cam, mau yang off cam, minta tolong untuk di screenshot ya. Kirim di WA group. Bergaya boleh, Miss? 1, 2, Tuh, biar diiran. Sama sutradara. 1, 2, 3. Dah. Oke.
Ini muridnya 9 orang nih. Ya ini ya Miss. Mainan. Privat ya. Butuh donasi buat murid, Miss. Banyak yang itu belum belum gabung.